Belum usai pandemi COVID-19, Indonesia tiba-tiba digegerkan dengan temuan kasus gagal ginjal akut yang menyerang ratusan anak di 26 provinsi. Bahkan mengakibatkan setidaknya 143 anak meninggal dunia. Menanggapi hal ini, Presiden meminta seluruh pihak tidak menganggap sepele kasus gagal ginjal akut. Presiden bahkan memerintahkan pengobatan penyakit gagal ginjal akut digratiskan di seluruh fasilitas kesehatan. Utamakan keselamatan masyarakat, jangan menganggap ini masalah kecil, ini masalah besar. Dan saya hari Minggu sudah menyampaikan pada Menteri Kesehatan untuk sementara obat yang diduga, meskipun masih diduga itu dihentikan terlebih dahulu, menunggu investigasi secara menyeluruh dari BPOM pada seluruh obat sirup yang menggunakan bahan pelarut. Ini lakukan secara terbuka, transparan, tapi juga hati-hati dan objektif. Dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali. Kasus gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak di bawah 5 tahun ini menarik perhatian masyarakat lantaran angka kematiannya masih tinggi, lebih dari 56%. Meski demikian, pemerintah merasa belum perlu menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Terlebih dengan kebijakan penghentian sementara obat sirup dinilai terbukti menghambat sebaran kasus baru. Ini tidak perlu KLB pun pemerintah sudah akan menanggung seluruh pembiayaan dan kita akan koordinasi dengan BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan ini. Dan saya kira BPJS Kesehatan sepanjang pengetahuan saya, dalam koordinasi saya juga sudah berjalan seperti biasa. Sehingga di kalangan masyarakat sudah tidak ada keluhan. Tentu saja kita sangat prihatin dengan kejadian ini dan ini pelajaran yang penting untuk kita segera melakukan pembenahan tata kelola, terutama di dalam obat. Tadi Prof. Pandu juga sudah menyinggung, kita sisir ini dengan Kapolri, dengan BPOM, di mana ini seluk-beluk kejadian ini. Karena sebagian besar dari obat obat ini, bahan penolong obat ini adalah impor. Jadi kita tidak hanya menyisir di bagaimana masuknya barang, ataupun juga bagaimana kemudian distribusi di obat-obat di pabrik-pabrik obat, di perusahaan-perusahaan obat farmasi, tapi juga termasuk sampai kita sisir asal muasal dari kemungkinan seandainya bahan penolong itu berasal dari luar itu. Menanggapi kasus gagal ginjal akut yang diderita oleh ratusan pasien, pemerintah diminta bekerja cepat agar bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Ketika kita bicara tentang status kejadian luar biasa, memang filosofinya itu berangkat dari bahwa kejadian ini memerlukan satu komitmen begitu ya, satu political will dari pemerintah bahwa mulai dari penjaringannya, kemudian juga penanganannya, termasuk kita berharap langkah investigatifnya dan konsekuensi dari pembiayaannya ini betul-betul bisa dipastikan semuanya tertangani dengan baik. Untuk menghambat sebaran kasus dan menyelamatkan lebih banyak pasien, fasilitas kesehatan diharapkan bisa segera memberikan obat penawar sebelum kasus menjadi gagal ginjal dan membutuhkan alat cuci darah. Karena ini adalah masalah keracunan, jadi semua rumah sakit itu sudah dilatih bagaimana menangani atau memberikan zat penawar atau antidot daripada keracunan ethylene glycol tadi. Nama zat yang toksik itu kan ethylene glycol yang ada dalam sirup obat. Jadi beberapa sirup obat, nggak semuanya, tercemar adanya ethylene glycol. Dan kalau itu diatasi, diberikan cepat, tidak akan membutuhkan hemodialisis. Karena yang membutuhkan hemodialisis adalah kalau terlambat ditolong dan tidak diberikan antidot tadi. Jadi ini yang menurut saya responnya cukup adekuat adalah mencegah supaya tidak terjadi gagal ginjal. Karena kalau sudah terjadi gagal ginjal memang membutuhkan teknologi hemodialisis yang tidak tersedia di semua layanan. Nah ini menurut saya jadi konsep rujukan tadi adalah konsep di mana layanan bisa mengatasi keracunan daripada ethylene glycol.
Selain fokus menyelamatkan pasien, pemerintah juga saat ini fokus menelusuri masuknya obat yang melanggar aturan hingga menimbulkan anak-anak keracunan. Sudah ada beberapa pabrik farmasi yang sekarang sudah diketahui melampaui batas ketentuan dan di dalam batas minimal, nanti Pak Pandu mungkin bisa lebih, Prof. Pandu bisa menjelaskan lebih detail. Jadi ambang batas ethylene glikol dan diethylene glikolnya jauh karena batas maksimum senyawa berbahaya ini di kandungan obat itu kalau menurut ketentuan BPOM itu hanya 0,5 mg per kilogram bobot tubuh hari. Tetapi ternyata ada yang melampaui itu. Baik. Kalau lampauinya terlalu jauh, misalnya sampai 40 mg per kilogram bobot tubuh per hari, jelas itu pelanggaran. Karena itu kemarin kalau tidak salah sudah diumumkan, nanti akan ada beberapa pihak yang akan dikenai pasal-pasal pidana karena pelanggaran itu. Di sisi lain, pemerintah berupaya segera mendatangkan obat penawar dari berbagai negara demi kesembuhan ratusan pasien.